Halo, Shalom. Selamat pagi anak-anak Miss. Bagaimana keadaan kalian selama di rumah? Miss tetap percaya dan Miss berharap setiap kita senantiasa sehat selalu dan aman dalam perlindungan Tuhan, karena Tuhan menjauhkan kita dari virus yang sedang melanda bangsa kita. Nah, hari ini kita akan kembali belajar dari materi pelajaran agama Kristen di bab yang kedua, halaman yang ketujuh, mengenal iklim di Indonesia. Jadi, kalau di minggu yang lalu kita sudah belajar tentang perbedaan iklim yang terjadi di luar negeri dengan yang ada di Indonesia. Hal ini diakibatkan karena kondisi geografis dan astronomis Indonesia mendapatkan lebih banyak cahaya matahari atau sinar matahari dibandingkan dengan negara-negara lain. Untuk lebih lengkapnya, anak-anak Miss bisa membaca di halaman ke-8. Nah, kenapa kita harus bersyukur karena kita bisa tinggal di Indonesia? Karena di daerah Indonesia tidak terlalu banyak cuaca yang begitu ekstrim. Jadi kalau di luar negeri, di musim salju sangat dingin sampai beku. Di tempat kita di Indonesia tidak ada yang seperti itu. Sekalipun mungkin kita tidak bisa merasakan salju, tapi cuaca yang sangat dingin dan yang sangat panas tidak terjadi di Indonesia. Kita masih bisa menikmati suhu yang sangat nyaman ketika kita tinggal di Indonesia. Dan di iklim tropis, kita bisa menikmati banyak buah-buahan, jenis buah-buahan dibandingkan negara lain yang iklimnya tidak bisa memungkinkan mereka untuk bisa menikmati banyak buah-buahan. Jadi, bersyukurlah dengan daerah di mana tempat kita tinggal. Tuhan mengizinkan kita tinggal di daerah Indonesia, dan semuanya itu hanya karena kasih karunia Tuhan dan seizin Tuhan. Nah, kenapa kita harus bersyukur? Karena kita bisa mengalami iklim yang baik. Karena iklim berpengaruh besar terhadap kehidupan dan keberlangsungan manusia. Jadi, di Alkitab ada iklim yang sangat ekstrim terjadi. Salah satu contohnya cerita Nabi Nuh. Mungkin anak-anak Miss sudah pernah mengetahuinya. Jadi di zaman Nabi Nuh banjir yang sangat besar terjadi, dan itu bisa menghilangkan banyak nyawa baik manusia maupun juga hewan, dan bahkan merusak pohon-pohonan. Nah, ada juga cerita cuaca ekstrim di Nabi Elia. Nabi Elia mengalami kemarau yang sangat panjang sampai hasil panen mereka rusak, terjadi kekeringan dan kekurangan bahan pangan. Nah, untuk setiap kita bersyukurlah karena kita tidak mengalami cuaca ekstrim yang sampai menyakiti manusia, hewan, dan juga tumbuh-tumbuhan. Oke, sampai di situ pelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.